Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, ibu akan mengajak kalian untuk belajar IPA. Belajar IPA itu mengasihkan loh. Yuk, kita sama-sama belajar IPA mengenai sistem reproduksi pada manusia. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan cara makhluk hidup untuk melestarikan atau menambah keturunannya dan juga untuk mewariskan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Terus, apa saja sih manfaat kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia? Manfaatnya adalah kita akan mengetahui organ-organ penyusun dari sistem reproduksi tersebut. Dan juga kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari organ reproduksi tersebut. Dan setelah kita mengetahui fungsi dari organ reproduksi tersebut, maka kita akan bisa menjaga organ reproduksi kita dengan baik. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pembahasan mengenai organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada sistem reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam itu terdiri dari testis, saluran, dan kelenjar. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi organ reproduksi tersebut? Kita akan bahas dimulai dari organ reproduksi bagian luar sampai organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, yaitu penis. Penis merupakan saluran kencing atau urin dan juga sebagai saluran sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga yaitu testis. Testis ini berbentuk bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis, yang berbentuk seperti tanda koma dengan panjang sekitar 4 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari saluran epididymis. Fungsi vas deferens adalah sebagai penghubung epididymis dengan uretra. Yang keenam, uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis. Uretra merupakan saluran akhir dari sistem reproduksi pada laki-laki dan fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Yang ketujuh, kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis merupakan kantong kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kedelapan yaitu kelenjar prostat. Prostat merupakan kelenjar yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan bersifat asam. 9. Kelenjar Kaufer. Kelenjar Kaufer merupakan kelenjar yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat.
Fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Nah, itu tadi merupakan fungsi-fungsi dari organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita akan bahas mengenai perjalanan sperma dari tempat reproduksi sampai ke saluran akhir secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimulai dari tempat reproduksinya adalah testis. Yang kedua adalah epididymis. Yang ketiga adalah vas deferens. Yang keempat adalah vesicula seminalis. Yang kelima adalah prostat. Dan yang keenam adalah saluran akhir yaitu penis. Atau bisa disingkat dengan Tesserae vaginalis prosnis. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.